kabar semuanya? Balik lagi di Bumiku 1 bersama saya Nurul Parmaswari. Kali ini kita masih di HPGW atau Hutan Pendidikan Gunung Walat. Dan kali ini kita bakalan belajar tentang pemanfaatan hutan. Nah, di sekitar sini udah ada nih narasumber kita. Tapi saksiin dulu ya tayang berikut. Hai Sobat Bumi, masih di Hutan Pendidikan Gunung Walat dan masih ngomongin tentang hutan nih. Anyway, Sobat Bumi coba jawab pertanyaan ini deh. Sobat Bumi pernah ke hutan? Misalnya hutan kota atau benar-benar hutan yang banyak pepohonan berkayu? Buat yang jawab udah, wow kalian keren. Pasti deh Sobat Bumi merasa beda banget saat di hutan. Merasa lebih nyaman, udara bersih dan segar kan? Well, itu tadi baru sebagian manfaat hutan bagi kita. Masih banyak lagi manfaat hutan yang belum kita tahu. Walau letak hutan jauh dari kita yang tinggal di sekitar Jakarta, bukan berarti hutan gak bermanfaat bagi kita loh. Mau buktinya? Yuk, cus saksiin episode kali ini ya. Sobat Bumi, kali ini kita udah jalan-jalan bareng sama Pak Hendra, yaitu seorang dosen IPB ya Pak ya? Ya, betul. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol dong Pak soal manfaat hutan nih. Awalnya itu dulu gimana ya Pak, hutan itu dimanfaatkan oleh manusia? Kalau awalnya sih hampir semua kebutuhan kehidupan masyarakat yang hidup di dalam hutan itu terpenuhi. Baik untuk makanan, obat-obatan, dan banyak juga sumber air sehingga untuk air juga tersedia. Nah, ketika kebutuhan kayu makin meningkat sehingga kayu mempunyai nilai di pasar yang lebih baik, nah orang kemudian cenderung lebih memanfaatkan hutan untuk menghasilkan kayu saja, begitu. Nah, walaupun ya di dalam ada orang memanfaatkan kayu, masih banyak juga orang-orang yang memanfaatkan katakanlah sumber-sumber bahan makanan yang berasal dari hutan. Sering orang mengatakan bahwa hutan itu adalah ibunya pertanian. Karena bisa dikatakan katakanlah padi ataupun tanaman yang sekarang sudah didomestikasi itu awal gennya pasti berasal dari hutan. Tapi kemudian dibudidayakan, dikembangkan sehingga bisa berproduksi lebih tinggi dibandingkan ketika masih aslinya dari hutan. Tapi kan identiknya itu hutan itu dengan kayu saja ya Pak manfaatnya. Kalau tanggapan Bapak mengenai hal ini gimana? Ya sebenarnya kalau kita rasakan manfaat sebenarnya tidak hanya kayu. Seperti sekarang misalnya kita tinggal di sini, kan kita merasakan bagaimana sejuknya hutan ya, tinggal di dalam hutan. Tapi karena itu tidak memiliki nilai yang sekarang dianutnya nilai itu harus dalam bentuk finansial, sehingga seolah-olah manfaat itu menjadi bukan manfaat. Nah, sementara kayu itu punya pasar, punya price. Nah, sehingga orang untuk mendapatkan katakanlah finance atau uang ya, mereka menebang atau mengambil kayu. Nah, harga kayu memang lumayan juga, ya, sehingga mereka lebih tertarik untuk mengambil kayu itu. Nah, hanya seringkali kita atau mereka itu juga lupa bahwa ketika mereka mengambil kayu atau pohon, maka sebenarnya fungsi yang lain ada yang hilang. Misalnya yang paling mudah dirasakan ketika banyak pohon ditebang, kan matahari jadi banyak masuk, dia terasa panas. Nah, itu tentunya akan merasakan langsung adalah mereka yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan. Nah, yang ngambil kayu biasanya orang-orang jauh dari hutan. Nah, itu tidak merasakan itu. Tapi dampak lebih jauhnya kalau kemudian kegiatan pengambilan kayu, pohonnya diambil. Nah, sekarang kan sudah merasakan adanya yang disebut dengan global warming. Dan orang meyakini bahwa salah satunya
akibat dari berkurangnya tutupan lahan berupa hutan. Gitu. Jadi pada dasarnya manfaat real yang kita rasakan itu bukan hanya kayu. Hanya tadi kembali yang punya nilai uang sekarang itu umumnya kayu. Nah, walaupun sekarang sudah mulai bergeser. Orang sudah menyadari katakanlah butuhnya pengobatan yang berasal dari herbal. Dan obat-obatan yang herbal ini itu banyak tersedia di hutan. Nah, kalau itu kemudian udah bisa jadi sesuatu yang marketable, bisa dipasarkan, maka pasti itu orang beralih juga ke situ. Sehingga mungkin bisa mempertahankan pohon-pohonnya. Dengar-dengar karbon pun juga sekarang ada nilai uangnya ya? Betul, nah, walaupun baru kalau saya bilang saya baru iming-iming. Iya. Karena yang realitasnya belum ada yang disebut karbon menurut konsep yang ada sekarang. Tapi sebenarnya karbon itu dari dulu sudah ada harganya. Kayu itu kan karbon. Jadi kalau kita jualan kayu, ya jualan karbon juga sebenarnya. Hanya mau bayar. Nah, yang sekarang diminta untuk dijual karbonnya itu dalam bentuk biomas yang ada di hutan, standing stoknya. Maknanya supaya vegetasi termasuk pohon-pohon yang ada di hutan ini itu menyerap karbon dioksida di udara, kemudian dimanfaatkan oleh vegetasi, tumbuhan, ya, pohon-pohon itu untuk dirubah kan menjadi biomasa yang ada di dalam vegetasi itu. Nah, maknanya karbon dioksida yang ada di udara berkurang, dirubah menjadi dalam bentuk biomas di pohon ataupun vegetasi yang lainnya. Gitu. Kalau ngomongin jenis hutan nih Pak, kita sekarang ada di hutan apa dan ada jenis hutan yang lain nggak selain ini Pak? Ini sebenarnya hutan tanaman. Artinya hutan ini ditanam oleh manusia, diketahui ya ditanam oleh manusia, tumbuhnya tentunya oleh alam. Tapi ada juga hutan yang kita sebut sekarang hutan alam. Itu hutan yang sudah hampir klimaks, artinya mungkin pertumbuhannya relatif sedikit, tapi dia punya struktur kanopi yang lengkap, relatif rapat, kemudian keanekaragaman hayati sangat melimpah, gitu ya. Nah, ini pun kalau dibiarkan hutan yang ada di Gunung Walat ini dan kita kelola untuk diarahkan terbentuknya hutan seperti hutan alam, sebenarnya bisa juga, gitu. Nah, tinggal jadi kita menentukan tujuannya. Hutan pendidikan Gunung Walat memang kita set tidak untuk ditebang dalam rangka menghasilkan pendapatan, ya. Tapi kita memanfaatkan produk-produk yang sifatnya tidak terlalu ekstraktif. Seperti misalnya getah yang kita ambil, kemudian juga manfaat-manfaat yang untuk wisata, dan ada manfaat yang untuk umum, publik, seperti adanya air yang mengalir yang relatif bersih dan sepanjang waktu. Kalau jenis hutan berdasarkan tanamannya Pak? Ya, kalau tanamannya yang ada di Indonesia yang saya tahu, itu ada hutan tanaman pinus, ada jati. Yang di hutan pendidikan ini ada tanamannya jenisnya agatis, ada pinus juga, rasa mala, campuran. Nah, banyak lain sebenarnya, banyak lagi. Misalnya yang sekarang dikembangkan di Jawa Barat, itu hutan rakyat, itu umumnya menggunakan jenis sengon. Sekarang akan dikembangkan jenisnya jabon, udah mulai ke arah sana. Banyak juga sebenarnya yang lainnya, misalnya mahoni dan lain-lain. Oke. Sobat Bumi, abis ini di segmen Kulak-Kulik, Pak Hendra bakalan ngajakin kita ngelihat stasiun cuaca di HPGW. Tapi jangan kemana-mana ya, saksiin tayangan berikut. Cynthia, Lala, Rinaldi Kusuma. hutan itu identik dengan pasti yang paling dominan tuh pasti pohon. Tempat tinggal fauna dan flora. Terus sama banyak coklat-coklat, batang-batangnya
hutan itu banyak banget manfaatnya ya. Kayak misalnya dari pohonnya aja, udah dari akarnya tuh bisa ngeresap air, terus kan udah jelas kita itu hutan itu paru-paru dunia, ngituin erosi kayak gitu-gitu kan. Salah satunya itu ya penyuplai oksigen buat dunia juga. Jadi kalau kita kerusakan hutan kemungkinan pasokan atau supply-nya oksigen itu berkurang. Kalau misalnya nggak ada hutan, mau di mana hewan tinggal, ya kan? Di rumah itu kan kita pasti pakai kayu, terus itu dari hutan, terus kayak bahan-bahan gitu dari tempat makan untuk bakul nasi itu dari rotan. Apapun yang saya rasakan di sini itu kan berhubungan dengan udara kan. Walaupun kita misalnya jauh, tapi kita masih bisa ngerasain udara itu masih, alhamdulillah masih fresh ya sampai sekarang berkat adanya hutan. Ini ya Pak stasiunnya. Betul, ini adalah stasiun cuaca untuk mengukur beberapa unsur cuaca ya. Yang di atas itu untuk mengukur kecepatan dan arah angin. Kemudian yang hitam di bawah itu untuk mengukur curah hujan. Nah di sebelah sebenarnya di sana ada sensor juga untuk mengukur suhu, kelembaban, dan juga radiasi. Nah alat ini dihubungkan ke monitor dan kabel yang disimpan di dalam ruangan karena itu tidak weatherproof. Oh gitu. Nah terus proses kerjanya bisa lebih detail nggak Pak, jelasinnya gimana? Proses kerjanya ya intinya ini ada sensor yang bekerja dengan karakteristik unsur iklimnya ya. Kemudian sensor ini mengirimkan sinyal ke monitor dan data logger yang di sana kemudian bisa menampilkan misalnya sekarang ini kecepatan angin dan arahnya seperti apa, kemudian suhunya berapa, kelembabannya berapa, dan itu setiap 15 menit kita bisa set berapa menit sekali gitu ya, kita record kemudian masuk ke dalam data logger. Nah ini bisa kita download ke komputer dan kita bisa olah setelah itu. Terus manfaatnya alat ini untuk HPGW apa Pak? Nah ini ya tentu sebagai alat mengukur kita biar mengetahui mengenai cuaca yang ada atau terjadi di hutan pendidikan ini. Nah ini untuk membantu data lain dalam kerangka riset ya, khususnya di sini nih untuk riset hidrologi hutan. Di sana dipasang juga alat untuk mengukur aliran sungai ya. Nah misalnya kita tahu di sini ada data hujan tanggal sekian atau hari ini misalnya berapa, kemudian di sana kita dapat data berapa aliran permukaan sehingga kita bisa mengetahui aliran sungai ya. Kita mengetahui sebenarnya dengan hujan seperti ini itu mengakibatkan aliran sungai seperti apa. Jadi ini dimanfaatkan oleh berbagai penelitian kali ya Pak di sini ya? Ya, sebenarnya nanti untuk penelitian katakanlah silvikultur ya, kita akan bangun persemaian di sini. Misalnya untuk dengan informasi cuaca seperti ini, itu jenis tanaman apa yang cocok ditanam atau dikembangkan ya di persemaian atau di hutan ini. Nama alatnya apa Pak? Nama alatnya kalau yang untuk angin itu anemometer. Kalau untuk suhu ya tentunya termometer. Kalau untuk kelembaban hygrometer. Kalau untuk hujan ini untuk yang otomatis biasa kita sebut sebagai automatic rainfall gauge. Tapi jadi satu semua itu ya Pak? Jadi satu, jadi integrasi beberapa sensor, beberapa alat dengan satu alat monitor dan logger yang ada di dalam. Nanti bisa kita lihat. Kalau kita untuk membangun alat seperti ini di lingkungan kita, misalnya di sekolah atau di suatu taman gitu dekat rumah kita, bisa nggak Pak? Oh sangat bisa. Tapi syaratnya ya, terutama untuk hujan, supaya mengikuti ketentuan standar, itu lingkungannya harus terbebas dari penghalang. Penghalangnya minimal jaraknya itu sama dengan tingginya. Misalnya di sini, kalau sini ada pohon tinggi, itu nggak bagus terhadap hasil pengukuran hujan terutama. Ya, nah, kalau kita misalnya ini bisa jadi standar data yang bisa diperbandingkan dengan data hasil pengukuran tempat lain, misalnya yang dari BMG, nah itu tadi
kriteria dan standar penempatan alat itu harus diperhatikan. Salah satunya tadi penghalang. Penghalang tidak boleh jaraknya itu lebih pendek dari tingginya penghalang itu. Gitu. Lebih jauh tidak apa-apa. Gimana Sobat Bumi? Menarik nggak nih alatnya? Abis ini kita masih bakalan ngobrol banyak lagi sama Pak Hendra, tapi saksin dulu ya tayangan berikut. Sobat Bumi, sudah banyak info tentang manfaat hutan nih yang kita gali dari ahlinya, yaitu Pak Hendrayanto. Serasa belajar, tapi menyenangkan ya karena kita dalam hutan. Tapi nggak semua hutan enak begini loh, karena hutan yang oke itu harus dikelola secara baik. Kategori baik di sini merujuk pada adanya keseimbangan antara segi ekologi, sosial, dan ekonomi, sesuai dengan fungsi awal hutan. Artinya, hutan dapat menjadi tempat hidup dan sumber penghidupan bagi masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitarnya. Nggak ketinggalan, prinsip kelestarian hutan juga harus terimplementasikan dengan baik. Nah, di Hutan Pendidikan Gunung Walat ini, manajemennya menerapkan sistem agroforestry di lahan mereka loh. Konsep umumnya sih, mereka menanam tanaman yang bermanfaat dan bernilai ekonomi di areal hutan. Contoh tanamannya adalah kopi, kapulaga, dan berbagai macam buah-buahan yang dapat kita konsumsi. Masyarakat sekitar tentu saja dipersilahkan untuk memanfaatkannya, bisa dengan cara memanen dan menjual atau sekadar mengkonsumsi sendiri produk-produk tersebut. Tuh, banyak banget kan manfaat hutan bagi kehidupan kita, tapi kita jangan lupa balas budi ya. Caranya sederhana kok, cukup dengan melestarikan dan mempertahankan keberadaan hutan, khususnya di daerah dan negara kita sendiri ya. Pak, kan sekarang kondisi hutan itu kan yang ditebangin terus, kayunya terus dimanfaatin, dijualin, dan kondisinya jadi rusak gitu ya Pak ya. Dan habitat makhluk hidup banyak yang terganggu gitu. Menurut Bapak tanggapannya gimana? Di Indonesia khususnya ya, kita masih terfokus kepada pemanfaatan hutan alam, ya. Dan hutan alam ini sebenarnya juga ada berbagai macam. Ya, ada hutan alam yang karena kondisi alamnya itu sebenarnya cocok untuk diproduksi kayunya, untuk memproduksi kayu. Tapi juga ada hutan alam yang karena lokasinya itu harus dipertahankan keberadaannya, yang disebut sebagai hutan lindung dan hutan konservasi. Karena kalau itu tidak dilindungi atau dimanfaatkan kayunya, maka akan terjadi erosi, kemudian hilangnya keanekaragaman hayati yang lebih parah gitu ya. Nah, sementara kalau di hutan produksi yang memang kondisi lahannya, kondisi iklimnya cocok untuk diusahakan hutan produksi, sebenarnya nggak masalah untuk dimanfaatkan kayunya. Dan secara teorinya sebenarnya sudah ada konsep bagaimana memanfaatkan hutan alam produksi untuk menghasilkan kayu. Nah, memang kita masih terkendala oleh katakanlah soal kelembagaan, soal kebutuhan lahan untuk yang lain, sehingga kerusakan hutan produksi sebenarnya juga tidak semata-mata hanya oleh pengambilan pohonnya untuk menghasilkan kayu, tapi ada juga untuk keperluan-keperluan yang lain. Kita kan sehari-hari juga banyak pakai produk yang berbahan dasar kayu, misalnya kertas, pensil, perabotan rumah. Terus apakah kita juga mengambil peran dalam perusakan hutan, Pak? Tidak bisa dikatakan langsung seperti itu. Kita harus juga memahami misalnya produk itu berasal dari hutan seperti apa. Kalau memang itu berasal dari hutan yang dikelola secara baik dan lestari, ya tentunya itu adalah upaya pemanfaatan yang sangat baik. Kenapa? Karena misalnya substitusi barang-barang dari kayu itu kan tidak mudah juga. Atau contoh katakan begini, ketika kita mencari substitusi kayu sebagai konstruksi digantikan dengan
semen katakanlah ya atau bata. Toh mengambil bata dan semen juga butuh lahan. Kalau lahannya terbatas dan adanya di hutan, ujungnya merusak hutan juga, gitu ya. Nah, jadi intinya sebenarnya justru dengan memanfaatkan atau menghasilkan sesuatu yang menggunakan bahan baku kayu atau serat, itu sebenarnya lebih bisa diperbaharui ya ininya sumbernya. Hanya memang tantangan kita bagaimana mengelola hutan, utama hutan tanaman yang untuk berproduksi terus menghasilkan kayu itu. Kalau jumlah dari hutan produksi yang kita punya di Indonesia itu sebanding nggak sih Pak dengan demand-nya? Kalau kita melihat hutan produksinya itu adalah hutan alam, ya itu tentunya itu agak sulit ya untuk mengimbangi kebutuhan, karena luasan katakan dan pertumbuhan dari hutan alam produksi itu relatif lambat dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk yang mengakibatkan pertumbuhan permintaan akan kayu itu menjadi cepat. Nah, untuk bisa mengimbangi, tantangannya adalah dalam hal ini untuk mengembangkan hutan-hutan tanaman. Karena hutan tanaman ini kalau kita tepat memilih jenis itu jauh lebih cepat pertumbuhannya ketimbang dengan pertumbuhan pohon di dalam hutan alam. Karena umumnya hutan alam itu sudah mencapai klimaks. Gitu. Terakhir nih Pak, saran buat Sobat Bumi di rumah yang ingin ikut berpartisipasi melestarikan hutan gimana Pak? Pertama tentunya mari kita melihat lahan-lahan yang memang disediakan untuk katakanlah tidak digunakan untuk lain selain untuk menumbuhkan tanaman. Dan di lahan-lahan seperti itu marilah kita tanam pohon-pohon yang ketika menanam kita harus punya tujuan untuk apa menanam itu gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika masuk ke dalam hutan yang masih utuh, jangan mengambil tumbuh-tumbuhan ataupun bahkan pohon secara sembarangan. Paling tidak izin dulu lah kepada pengelolanya gitu ya. Kemudian mari kita manfaatkan hutan-hutan ini untuk kita nikmati keberadaannya yang memberikan dampak positif bagi iklim mikro yang nyaman ini. Kemudian juga sebenarnya di dalamnya mengandung potensi superplasma nutfah yang mungkin bagi kehidupan di masa datang akan sangat berguna bagi pengobatan yang sekarang mungkin belum ditemukan obat-obatannya. Dan potensinya mungkin ada di dalam hutan. Oke, makasih banyak Pak atas obrolan hari ini. Kita belajar banyak banget. Oke Sobat Bumi, saran dari Pak Hendra tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada episode kali ini. Semoga bermanfaat ya. Saksiin terus Bumiku 1 setiap hari Sabtu jam 12 siang hanya di Dai TV. Dan buat kalian yang punya aktivitas mengenai pelestarian lingkungan, langsung aja kirimin ke bumiku1@daitv.co.id. Jangan lupa, Bumiku 1, lestarikan selalu. Dah!